Puasa dari syariat ke tarikat. Pada zaman Nabi Syuaib, seorang menemui sang Nabi. Tuhan telah melihat semua perbuatan buruk yang aku lakukan. Tetapi karena kasih sayangnya, ia tidak menghukumku. Tuhan kemudian bicara kepada Syuaib. Jawablah dia. Kamu berkata Tuhan tidak menghukummu? Sebaliknya lah yang terjadi. Tuhan telah menjatuhkan hukuman, tetapi kamu tidak menyadarinya. Kamu sudah berputar-putar tanpa arah di rimba belantara. Tangan dan kakimu terbelenggu. Kamu adalah poci yang terus menumpuk karat. Makin lama, kamu makin buta dari hal-hal ruhaniah. Ketika asap menjelati poci tembaga yang baru, orang akan segera melihat bekasnya. Tetapi dengan permukaan segelap kamu, siapa yang tahu kapan ia menjadi lebih hitam? Dikala kau berhenti tafakur, tumpukan karat menembus masuk ke cermin jiwamu. Tak ada lagi gemerlap di dalamnya. Jika kamu menulis sekali di atas selembar kertas, tulisanmu terbaca jelas. Jika kamu terus-menerus mencoreti kertas yang sama, tulisanmu takkan terbaca. Tenggelamkan dirimu dalam asam yang membersihkan tembaga. Kikis habis noda-noda hitammu. Begitulah Syuaib berkata. Dan dalam satu tarikan nafas, bunga-bunga mawar merekah di dada orang itu. Tetapi masih juga ia berkata, aku tetap minta tanda bahwa Tuhan sudah menghukumku. Tuhan berkata melalui Syuaib, tak akan kuungkapkan rahasiamu. Akan aku berikan padamu tanda supaya kamu mengerti. Kamu telah melakukan banyak ibadah, puasa, sholat dan zakat, tapi tak satu pun kau rasakan lezat. Banyak sekali kulit kacang, tapi tidak ada kacang manis di dalamnya. Mesti ada rasa, mesti ada biji kenikmatan. Tanpa itu, biji arbai tak akan melahirkan benih yang kelak menjadi pohon yang berbuah. Amal gersang tanpa rasa tidak berguna. Bentuk tanpa jiwa hanyalah hayalan hampa. Jika Anda sudah tidak dapat menikmati ibadah, Anda sedang mendapat hukuman Tuhan. Ketika kemaksiatan terus-menerus dilakukan, yang pertama kali diambil Tuhan dari para penyembahnya adalah jiwa keberagamaan. Sholat hanya tinggal gerak badan tanpa getaran hati. Masjid berubah dari tempat beribadah menjadi saluran penggerakan massa. Ibadah haji dan umroh menjadi salah satu di antara sejumlah wisata. Baitullah hanya tampak sebagai seonggok batu dari zaman purba. Tidak berbeda dengan tembok Cina atau Menara Pisa. Zakat dikeluarkan sama beratnya dengan pajak. Dan puasa menjadi rangkaian upacara kesalehan yang lewat begitu saja seusai bulan Ramadan. Ketika seorang perempuan mencaci maki pembantunya, Nabi menyuruhnya berbuka. Bagaimana mungkin kamu berpuasa sedangkan kamu mencaci maki hamba Tuhan? Apa yang ditegaskan Nabi dalam sabdanya itu adalah puasa tanpa jiwa. Dan karena itu tanpa kelezatan. Lalu apa jiwa dari puasa? Hakikat puasa. Tunduk pada kehendak ilahi. Nabi Muhammad SAW bersabda, semua amal anak Adam dilipat gandakan. Kebaikan dilipat gandakan 10 sampai 100 kali. Kecuali puasa, kata Tuhan. Puasa untuk aku dan aku yang akan memberikan pahalanya. Orang yang berpuasa meninggalkan keinginannya dan makanannya hanya karena aku. Bagi orang yang berpuasa ada 2 kebahagiaan. Kebahagiaan ketika ia berbuka dan kebahagiaan ketika ia berjumpa dengan Tuhannya. Al-Bukhari dan Muslim. Dalam puasa, kecenderungan jiwa hewani untuk memberontak perlahan-lahan dijinakkan dan ditenangkan melalui penaklukan kecenderungan ini secara sistematis pada kehendak ilahi. Setiap saat merasakan lapar, jiwa seorang muslim diingatkan bahwa demi mematuhi perintah ilahi, gejolak jiwa hewani harus dikesampingkan.
Itulah sebabnya puasa tidak hanya menahan diri dari makan saja, tetapi juga menahan diri dari semua dorongan hawa nafsu. Sebagai akibat dari pengendalian sistematis ini, jiwa manusia menjadi sadar bahwa ia tidak bergantung pada lingkungan alam di sekitarnya. Ia sadar bahwa ia berada di dunia ini tetapi bukan bagian darinya. Orang yang puasa dengan penuh keimanan segera menyadari bahwa ia hanyalah peziarah di dunia ini dan ia diciptakan sebagai makhluk yang ditakdirkan untuk mencapai tujuan di seberang wujud material ini. Lebih-lebih, sifat segala sesuatu yang semula kosong dan fana sekarang muncul sebagai anugerah ilahi. Makan dan minum yang kita anggap sebagai hal biasa sepanjang tahun, pada waktu puasa tampak sebagai karunia dari surga dan mencapai makna ruhaniah seperti sebuah sakramen. Berpuasa adalah memakai perisai kesucian dalam menghadapi hawa nafsu duniawi. Puasa bahkan secara fisik memasukkan ke dalam tubuh kesucian, kematian yang tentu saja digabungkan dengan kelahiran spiritual. Dalam puasa, manusia diingatkan bahwa ia telah memilih Tuhan di atas hawa nafsu. Karena itulah Nabi SAW sangat mencintai puasa. Inilah unsur dasar dari apa yang kita kenal sebagai kefakiran spiritual Muhammad. Seperti dalam sabdanya, kefakiran ruhaniyalah adalah kemuliaanku. Kematian nafsu membersihkan jiwa manusia dan mengosongkan air kotor dari residu psikisnya yang negatif. Sang individu dan juga umat Islam direnovasi dengan puasa dan diingatkan akan kewajiban dan tujuan moral dan spiritual. Karena itulah kedatangan bulan penuh berkah ini disambut dengan gembira. Di bulan ini pintu-pintu surga dibuka lebar-lebar bagi kaum beriman dan rahmat ilahi turun kepada para pencarinya. Melaksanakan puasa berarti mengalami peremajaan dan kelahiran kembali yang mempersiapkan setiap muslim menghadapi tahun berikutnya dengan tekad untuk hidup dan bertindak sesuai dengan kehendak ilahi. Puasa juga menaburkan wewangian rohania kepada jiwa manusia yang harumnya akan terus tercium lama setelah periode penahan diri berakhir. Puasa memberikan jiwa sumber energi yang akan menggerakkan sepanjang tahun. Walhasil, hanya puasa dengan hakikatnya, puasa dengan ruhnya yang memberikan kelezatan ruhaniah, yang menjadi sumber kekuatan muslim dalam menghadapi gelombang kehidupan. Ketika ia berpuasa sebenarnya, yakni menundukkan seluruh dirinya pada kehendak ilahi, ia menyerap tenaga yang tak terhingga. Puasa menjadi sumber energi yang membersihkan jiwa dan raganya. Meniadakan diri dan menenggelamkan diri pada Yang Maha adalah hakikat puasa. Sebelum sampai ke situ, seorang muslim harus menjalankan tarekat puasa. Di sini, ia mengendalikan semua alat inderanya yang lahir dan batin dari melakukan hal-hal yang tidak dikehendaki Tuhan. Ia tidak saja mengendalikan mulutnya dari menyebarkan gosip, instrik, makian, ancaman, tetapi juga ia mengendalikan daya hayalnya dari rencana jahat atau niat buruk. Ia tidak saja menutup mata lahirnya dari pandangan yang dilarang Tuhan, tetapi juga menutup daya pikirnya dari melakukan kelicikan, pengkhianatan, dan penyelewengan. Jauh sebelum sampai ke tarekat puasa, seorang muslim tentu saja harus memenuhi syariat puasa paling tidak. Menahan diri untuk makan, minum, dan seks sejak terbit fajar sampai tenggelam matahari. Pada tingkat syariat pun, para ahli fikih menegaskan bahwa puasa harus disertai dengan niat yang berdasarkan keimanan dan keinginan untuk memperoleh ridha Allah Subhanahu wa taala. Tanpa imanan wahtisaban, puasa kita tidak akan sah. Jadi termasuk yang menentukan sah tidaknya puasa adalah niat. Sesungguhnya setiap amal itu bergantung kepada niatnya. Sabda Nabi Muhammad SAW yang dikutip Bukhari sebagai hadis pertama dalam kumpulan hadisnya.
Berdasarkan niatnya ada dua macam puasa. Pertama, puasa yang dilakukan untuk memenuhi kebutuhan dirinya di atas kebutuhan untuk mendapatkan ridho dan ampunan Tuhan. Kemudian yang kedua, puasa yang dilakukan untuk memperoleh ridho Tuhan di atas kebutuhan dirinya. Secara syariat, yang pertama dihitung tidak sah. Secara psikologis, ia juga dianggap keberagaman yang tidak dewasa. Tarekat puasa mengendalikan indera batiniyah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, syariat itu ucapanku, tarekat perbuatanku, dan hakikat keadaanku. Dengan merujuk pada sabda-sabdanya, kita melakukan berbagai ketaatan. Kita lakukan puasa kita dengan berpegang pada sabda Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Kita mengikuti petunjuk Nabi dalam bersahur, berpuasa, berbuka, dan berdoa di malam hari. Inilah ketaatan yang paling dasar, bagian terluar dari pelaksanaan ajaran Islam. Inilah syariat. Ketika kita mencoba menerapkan perilaku Nabi dalam perilaku kita, ketika puasa Nabi juga menjadi puasa kita, kita memasuki ketaatan yang lebih mendalam. Inilah tarekat. Ketika kita menyaksikan apa yang disaksikan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ketika tirai yang menutup mata kita dibukakan, kita memasuki wilayah hakikat. Syariat, tarekat, dan hakikat tidak bisa dipisahkan. Ketiganya berjalin berkelindan. Tidak mungkin mencapai hakikat tanpa tarekat. Tidak mungkin mempraktikkan tarekat tanpa syariat. Pada satu pagi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berjumpa dengan sahabatnya Haris. Bagaimana keadaanmu pagi ini? Tanya Nabi. Haris berkata, aku telah menjadi mukmin sejati. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bertanya, hati-hati kamu bicara. Segala sesuatu ada hakikatnya. Apa hakikat keimananmu? Haris menjawab, aku menyaksikan penghuni surga saling berkunjung. Dan aku menyaksikan penghuni neraka saling menjerit. Aku melihat arsy Tuhan dengan jelas. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, kamu sudah bicara benar. Tetaplah dalam keadaan itu. Keimanan Haris akan alam gaib adalah syariat. Apa yang disaksikannya adalah hakikat. Amal ibadahnya dalam riwayat lain disebutkan bahwa Haris selalu berpuasa siang hari dan salat malam yang panjang di malam hari. Adalah tarekat yang mengantarkannya pada hakikat. Seperti kelapa, syariat adalah kulitnya yang keras, dagingnya adalah tarekat, dan air kelapanya adalah hakikat. Para sufi sering menyebut syariat sebagai hasil pengetahuan yang diperoleh dengan belajar. Ilmul yakin. Tarekat adalah ainul yakin dan hakikat adalah hakul yakin. Sayyid Haidar Amuli menjelaskan bahwa semua ajaran Islam sejak pokok sampai cabang, sejak usul sampai furu', sejak akidah sampai ibadah, selalu terdiri dari ketiga unsur yang tidak terpisahkan ini. Marilah kita lihat puasa dengan kerangka ini. Secara syariat, puasa ialah mengendalikan diri untuk tidak makan, minum, dan seks sejak terbit fajar sampai tenggelam matahari. Puasa ini tidak saja dapat dilakukan anak-anak, tetapi juga binatang. Ular, kura-kura, harimau sering berpuasa seperti ini. Mereka tentu saja melakukannya karena bimbingan Tuhan yang bersifat takwini. Sementara kita berpuasa karena ketentuan tasyri'. Puasa syariat kadang-kadang disebut sebagai puasa yang awam. Puasanya kebanyakan manusia. Puasa tarekat. Puasa tarekat dimulai ketika kita berusaha mengendalikan seluruh alat indera kita. 5 diantaranya indera lahiriah seperti pembicaraan, penglihatan, pendengaran, penyentuhan, penciuman. Ketika kita menahan pembicaraan, bukan saja dari bergunjing, memfitnah, berdusta,
melainkan juga dari kelebihan pembicaraan kita, dari hal-hal yang tidak perlu. Kita juga berpuasa bicara. Nabi Muhammad SAW bersabda, berbahagialah orang yang menahan kelebihan bicaranya dan memberikan kelebihan hartanya. Puasa penglihatan bukan hanya tidak melihat yang diharamkan, melainkan juga memusatkan perhatian hanya kepada yang patut dilihat saja. Dan begitulah seterusnya. Menurut para sufi, roh kita adalah sais kereta yang ditarik oleh 10 kuda. 5 kuda lebih liar dari 5 kuda lainnya. Kuda yang sukar dikendalikan itu adalah 5 indera batiniah kita. Berdasarkan hadis, semua kamu pemimpin dan semua kamu harus bertanggung jawab atas kepemimpinannya. Kita diperintahkan untuk mengendalikan anak buah kita, baik yang lahir maupun yang batin, baik yang jinak maupun yang liar. Untuk selanjutnya kita akan menjelaskan puasa yang mengendalikan indera batiniah kita, pikiran, ingatan, hayalan, rasa, dan indera yang menggabungkan semuanya. Puasa batiniah yang pertama ialah puasa pikiran. Menurut Al-Quran, pikiran diberikan kepada manusia untuk merenungkan ciptaan Allah, untuk memahami sifat-sifat dan perbuatannya. Di antara tanda-tandanya, dia menciptakan kamu dari dirimu sendiri, pasangan-pasangan kamu, agar kamu hidup tentram bersamanya. Dan dia jadikan di antara kamu cinta dan kasih sayang. Sesungguhnya dalam hal demikian itu, ada tanda-tanda bagi orang yang berpikir. Akan kami perlihatkan kepada mereka tanda-tanda kami di alam semesta dan di dalam dirimu sendiri, sehingga jelas bahwa dia al-haq. Dan dalam diri mereka sendiri tidaklah mereka perlihatkan. Memikirkan ayat-ayat Allah dihitung sebagai ibadah yang sama pentingnya dan bahkan berdampingan dengan zikir. Nabi SAW bersabda, berpikir 1 saat lebih baik daripada beribadah 70 tahun. Selama ini pikiran kita dipusatkan hanya pada ucapan memenuhi kebutuhan jasmaniah. Kita menajamkan kecerdasan kita untuk memperoleh uang sebanyak-banyaknya, atau merebut masa seluas-luasnya, atau menaikkan posisi kita setinggi-tingginya. Kecerdasan kita tidak digunakan untuk berkhidmat kepada ruh yang membawa kita kepada Tuhan. Dengan puasa pikiran, kita putuskan diri kita dengan apapun selain Allah. Kita pusatkan perhatian kita untuk memikirkan sifat dan al-af'al Allah Subhanahu wa ta'ala. Jika tidak dapat melakukannya secara terus-menerus, paling tidak pada malam-malam puasa, gunakanlah pikiran kita untuk merenungkan limpahan kasih sayang Allah Subhanahu wa ta'ala kepada kita. Istirahatkanlah pikiran Anda dari semua beban yang selama ini menyusahkan Anda. Puasa kedua adalah puasa ingatan. Pikiran kita sangat dipengaruhi oleh apa yang kita simpan dalam memori kita. Berbagai peristiwa terjadi di sekitar kita. Ada yang meyakini hati kita, ada yang menyakiti hati kita. Biasanya sakit hati itu kita simpan dalam hati kita. Dengan puasa, ingatan, kita dikeluarkan sakit hati itu dari simpanan memori kita. Dalam hati kita telah terlalu banyak kita simpan berbagai penyakit. Buanglah itu semua. Sebagai gantinya, masukkanlah ke dalamnya asma Allah Subhanahu wa ta'ala. Setiap kali kenangan membawa kita kepada selain Allah, palingkanlah kenangan itu kepada Dia. Puasa ketiga adalah puasa khayalan. Manusia memiliki kemampuan untuk menyimpan berbagai gambaran dan penafsiran dalam dirinya. Kekuatan khayal ini dapat menghadirkan yang gaib, mendekatkan yang jauh. Selama ini daya khayal kita tergabung dengan sangat liar. Melalui apa yang kita lihat, dengar, atau baca, kita mengembangkan khayal kita untuk pemuasan hawa nafsu. Dengan puasa khayalan, kita mengendalikan daya khayal kita hanya untuk menghadirkan Allah Subhanahu wa ta'ala, bukan saja dalam ibadah, melainkan juga dalam setiap gerakan kita.
Puasa keempat adalah puasa rasa. Karena nafsu amarah yang ada dalam diri kita mudah mengikuti dorongan rasa benci dan suka. Dengan puasa perasaan, semua rasa yang berkaitan dengan makhluk ditinggalkan. Perasaan kita semua ditundukkan dalam kecintaan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nabi Muhammad SAW bersabda, barang siapa yang benci karena Allah, cinta karena Allah, sudah sempurnalah imannya. Orang yang sudah berpuasa rasa akan berkata seperti Abu Dzar, lebih baik aku dimarahi manusia dengan keridhaan Allah ketimbang disukai manusia dengan kemurkaan Allah. Demikian kepada anak-anakku semua, silakan Anda membuat resume dari apa yang sudah saya bacakan tadi, dan setelah ini langsung dikirimkan tugasnya melalui foto, kemudian dikirim ke nomor 0817209244. Terima kasih. Wa ma taufiqi illa billah, alaihi tawakkaltu wa ilaihi unib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.